Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih menyinggung ahli kitab, bahwasanya kedengkian mereka lah yang menjadi sebab mereka menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Rasul dan agama yang dibawanya, yaitu al-Islam. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan, inna dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah, ay ad-dinul ladzi la dina lillahi siwah, yaitu agama yang tidak ada agama milik Allah selainnya. Satu-satunya agama milik Allah adalah Islam. Wala maqbula ghairuhu, dan tidak ada yang diterima selainnya, selain Islam. Huwal Islamu, yaitu agama Islam. Wa huwal inqiyadu lillahi wahdah, dan Islam adalah
tunduk kepada Allah semata, zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin, bima syara'ahu, dengan apa yang Allah syariatkan, ala alsinati rusulih, melalui lisan-lisan rasul-rasulnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat yang lain memiliki makna yang sama, bahkan saling menguatkan. Inna dina indallahil Islam dengan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Itu saling menguatkan, saling mentafsirkan. Faman dana bi ghairi dinil Islam, maka siapa yang beragama selain agama Islam, fahuwa lam yadin lillahi haqiqatan, maka tidaklah ia beragama kepada Allah secara hakikatnya. Li'annahu lam yasluk at-tariqal ladzi syara'ahu ala alsinati rusulih, karena ia tidak menempuh jalan yang telah Allah syariatkan melalui lisan rasul-rasulnya. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini keyakinan yang harus kita miliki. Jangan pernah sekalipun ragu dengan Islam, satu-satunya agama di sisi Allah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Dan menurut keyakinan kita, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Maka tidak boleh kita sedikit pun ragu. Tidak boleh kita meyakini semua agama sama. Ya, sama sekali tidak. Hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama selain Islam, iya, menurut keyakinan kita batil. Dan keyakinan kita ini dilindungi oleh undang-undang. Setiap umat beragama ya berhak memiliki keyakinan masing-masing. Ya, jadi tidak ada salahnya ketika kita meyakini Islam yang benar, selain Islam salah. Ya, karena ini masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Dan ini berdasarkan ayat yang telah diakui oleh seluruh kaum muslimin kebenarannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Kita mengikuti ayat. Kita mengikuti dalil yang telah dibenarkan di dalam agama maupun negara kita, kitab suci yang telah diakui oleh umat Islam. Ya. Dan siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Itu keyakinan kita. Keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat, keyakinan yang tidak boleh dipaksakan. Maka jangan pernah meragukan tentang kebenaran agama Islam dan batilnya agama selain Islam. Ya. Dan ini tidak mengandung makna radikalisme sedikit pun, karena tidak ada aksi di balik ini. Kita hanya menjalankan keyakinan kita. Tetap kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian urusan agama kalian. Kalau kalian tetap ya memilih jalan selain Islam, itu urusan kalian. Ya. Dan bagi kami agama kami, biarkan kami meyakini keyakinan kami. Biarkan kami berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalian tidak beriman terhadap Al-Qur'an dan menganggap seluruh agama sama, itu terserah kalian.
Itu terserah kalian. Kami tidak ada urusan dengannya. Namun jangan biarkan yaitu kita dipaksa. Ya, jangan sampai kita dipaksa untuk mengikuti pernyataan tersebut. Semua agama tidak sama. Agama yang benar, apa yang kami yakini adalah Islam. Selain Islam batil. Ya, dan biarkan kita menjalankan keyakinan masing-masing. Summa akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan anna ahlal kitab, bahwasanya ahli kitab ya'lamuna dzalik, mereka mengetahui hal tersebut. Mereka mengetahui tentang kebenaran Islam. Wa inna makhtalafu, hanya saja mereka berselisih, wan fanharafu, lalu mereka menyimpang anhu dari apa yang telah mereka ketahui, yaitu tentang kebenaran agama Islam. Inadan wa baghyan, karena penentangan dan perselisihan atau kedengkian. Karena mereka menentang dan dengki, makanya mereka tidak mau menerima. Wa illa, karena seharusnya faqad ja'ahumul ilmu, telah datang kepada mereka, sungguh telah datang kepada mereka ilmu al-muqtadi li'adamil ikhtilaf, yang menuntut mereka untuk tidak berselisih. Ya, ketika datang ilmu itu harusnya menjadi pemutus permasalahan, bukan justru menjadikan sebab perselisihan. Kalau sama-sama tidak tahu, wajar berselisih. Tapi ini sudah tahu, maka harusnya tidak berselisih. Jadi ilmu yang datang kepada mereka itu harusnya menjadikan mereka tidak berselisih. Al-mujibu atau al-mujibu al-mujibi al-mujibu liluzumid din al-haqiqi, yang mengharuskan mereka tetap di dalam agama yang sesuai dengan hakikatnya, menetapi agama yang sesuai dengan hakikatnya. Jadi harusnya dengan datangnya ilmu kepada mereka menjadikan mereka menerima agama Islam. Namun ternyata mereka menolak karena menentang dan kedengkian. Summa lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arafuhu hatta haqqal ma'rifah, maka mereka mengenal beliau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Walakinnal hasada wal baghya wal kufra bi ayatillah, akan tetapi karena hasad, dengki, kufur terhadap ayat-ayat Allah, hiyallati saddathum anittiba'il haq, itulah yang menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Makanya di antara penghalang kebenaran itu adalah kedengkian dan hasad. Susah orang kalau sudah hasad, ya, susah untuk menerima kebenaran. Dan inilah penyakit dari ahli kitab. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab, dan siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Ai falyantaziru dzalik, yaitu hendaknya mereka menanti hal tersebut, ya, tinggal tunggu waktunya. Fa innahu atin, karena sesungguhnya akan datang, ya, sesungguhnya hisab itu akan datang. Fa sayajzihimullah, maka Allah akan membalas mereka bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kekufuran mereka di dunia tidak perlu untuk dipusingkan, karena itu pilihan mereka, karena itu jalan yang mereka tempuh. Namun kita hanya mengingatkan, Allah maha cepat hisabnya. Cepat atau lambat kalian akan mati, meninggalkan dunia, dan akan dihisab sesuai dengan amal perbuatan kalian.
Maka dari itu, jika kalian masih menginginkan kebaikan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian masih menginginkan keselamatan, maka ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah petunjuknya. Imanilah Al-Qur'an. Namun jika kalian kufur setelah mengetahui kebenaran yang ada, maka silakan kalian menanti hisabnya nanti di akhirat, dan Allah Maha cepat hisabnya. Taib. Jadi ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan tegas bagi kita umat Islam. Tidak boleh sedikit pun ragu. Tidak boleh sedikit pun meragukan agama kita. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang di luar Islam, maka masih ada kesempatan sebelum Allah menghisab kalian di akhirat, yang tidak akan mungkin bisa dirubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih berada di alam dunia, hendaknya kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, dan masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-20. Silakan. Barakallahu fiik. Fa in hajjuka, maka jika mereka mendebatmu wahai Muhammad, mendebat tentang Islam, faqul, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku, yaitu aku serahkan diriku kepada Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin, dan katakanlah kepada orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang ummi, tidak bisa baca tulis, aslamtum, apakah kalian masuk Islam? Fa in aslamu, maka jika mereka masuk Islam, faqad ihtadau, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, namun jika mereka berpaling, fa inna ma'a alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ketika ahli kitab telah dijelaskan tentang kebenaran Islam dan kesesuaian antara apa yang ada di dalam kitab mereka dengan kebenaran yang ada, tapi mereka tetap berpaling, mereka enggan untuk mengikuti, yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Ya, jadi ilmu yang telah sampai kepada mereka, mereka tolak karena kedengkian, dan mereka pun juga melakukan perlawanan, yaitu dengan perdebatan. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala?
Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita untuk mengucapkan aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan diriku kepada Allah. Ya, ini mengandung makna jangan ladeni perdebatan mereka. Sudah kurang jelas apa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kau bacakan kepada mereka wahai Muhammad, seakan-akan seperti itu ya, kisah Bani Israel yang telah kau bacakan kepada mereka, yang sesuai dengan sejarah mereka sesungguhnya. Apakah tidak cukup menjadi tanda kebenaran apa yang engkau bawa wahai Muhammad? Apakah tidak cukup bukti-bukti yang terdapat di dalam kitab suci mereka sendiri tentang kerasulan wahai Muhammad? Maka seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meladeni perdebatan mereka. Cukup katakan aku serahkan diriku kepada Allah. Sudah, selesai sampai di sini saja. Lalu Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka sekali lagi, kalian masuk Islam enggak sih? Aslamtum? Ya. Setelah mereka mendebat dan Nabi kita Muhammad SAW tetap teguh di atas pendiriannya dan menyerahkan urusan kepada Allah, Nabi tetap mengingatkan mereka, aslamtum? Apakah kalian masuk Islam? Intinya di situ. Ya. Kalian berdebat seperti apapun tidak akan bermanfaat karena Rasulullah SAW tetap teguh di atas pendiriannya. Sekarang kalian yang ditanya, masuk Islam enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka masuk Islam maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling maka tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Cukup di situ. Tidak perlulah ini perdebatan mereka, sampaikan lalu berlalulah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya. Serahkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Lamma bayyana, ketika Allah menjelaskan anna ad-din al-haqiqiyya indahul Islam, bahwasanya agama hakiki, agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa kana ahlul kitab qad syafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil mujadalah, dan ahli kitab mereka telah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendebatnya. Wa qamat alaihimul hujjatu, dan telah ditegakkan hujjah atas mereka. Fa'anaduha, namun mereka tetap menentangnya. Maka amarahullahu ta'ala inda dhalik an yakula wa yu'lina. Allah ta'ala memerintahkan pada saat seperti itu agar Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan dan mengumumkan annahu qad aslama wajhah, bahwasanya ia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah menyerahkan dirinya, ay zahirahu wa batinah, baik secara lahir maupun batin, masrahkan dirinya secara lahir maupun batin, lillahi, hanya kepada Allah. Wa anna man ittaba'ahu kadzalik, demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau sama. Nabi dan para pengikutnya berserah diri hanya kepada Allah. Qad wafaquhu ala hadzal iz'anil khalis, mereka para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam telah yaitu sesuai, ya, telah mengikuti Nabi SAW dengan ketundukan yang tulus ini, ya. Jadi Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau tidak terpengaruh dengan
debat kalian. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan upaya kalian untuk mendebat atau memperdebatkan Islam. Maka percuma kalian mengajak Rasulullah SAW berdebat. Ya, yang penting sekarang kalian masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam selamat, kalau tidak Allah yang nanti akan mengurusi kalian. Wa an yaqula linnasi, dan Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan di hadapan manusia kullihim seluruhnya, min ahlil kitab, baik kepada ahli kitab, wal ummiyin, dan orang-orang ummi yang tidak bisa baca tulis. Ya, dalam artian ay alladzina laisa lahum kitabun minal arabi wa ghairihim. Ini yang dimaksud orang-orang ummi ya. Ya, orang-orang ummi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka yang tidak memiliki kitab dari bangsa Arab dan selain mereka. Maka termasuk orang-orang Quraisy. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki Alkitab selain Yahudi dan Nasrani. In aslamtum, kalau kalian masuk Islam, fa antum ala tariqil mustaqim, maka kalian berada di jalan yang lurus. Wal huda wal haqqi, berada di atas petunjuk dan kebenaran. Wa in tawallaitum, namun jika kalian berpaling, fa hisabukum 'ala Allah, maka hisab kalian itu di tangan Allah. Ya, Allah yang akan menghisab kalian. Wa anna laisa alayya illa al-balagh, dan bahwasanya tidak ada kewajibanku, yaitu kewajiban Rasulullah SAW, illa al-balaghu, kecuali hanya menyampaikan. Wa qad ablaghtukum wa aqamtu alaikumul hujjah, dan aku telah sampaikan kepada kalian dan aku telah tegakkan hujjah atas kalian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap seorang muslim tatkala menyampaikan kebenaran. Tidak perlu ada pemaksaan, tidak perlu ada kekerasan, tidak perlu ada sikap berlebihan. Cukup sampaikan, setelahnya kembalikan ini kepada mereka. Jika kalian menerima, alhamdulillah, maka kita akan menjadi saudara, kita akan memiliki hak yang sama. Tapi jika kalian menolak kebenaran, maka urusan kalian ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan memberi kalian hidayah suatu ketika, atau Allah akan menetapkan kalian di atas kesesatan hingga akhir hayat kalian? Maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita hanya menyampaikan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bukan seorang pemaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad bukanlah memaksa atas mereka. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Selanjutnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sedikit pun yang sia-sia dari menyampaikan kebenaran. Setidaknya hujjah telah ditegakkan. Di hari kiamat nanti mereka tidak bisa beralasan, ya Allah, belum sampai kepada kami hujjahmu. Ya. Jadi meskipun kita telah membaca di awal-awal ayat surat awal-awal surat Al-Baqarah, ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja mereka itu, apakah kau peringatkan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ini hakikat yang ada. Tetapi Nabi SAW tetap diperintahkan untuk menyampaikan. Apakah sia-sia? Tidak. Tidak akan pernah ada kesia-siaan di dalam dakwah. Meskipun yang kita dakwahi
ya tidak menerima dakwah kita. Setidaknya di hari kiamat mereka tidak bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa belum sampai kebenaran pada mereka. Jadi tatkala kita menyampaikan hujjah, maka setidaknya ini akan dijadikan sebagai dasar di hari kiamat atas penentangan mereka. Ya, tapi kalau tidak tersampaikan, maka mereka nanti bisa berhujjah, ya Allah belum disampaikan ayat kepada kami. Ya. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan, setelah itu nasib mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ayat 21 22. Ini di sini Syekh As-Sa'di tidak terlalu panjang di dalam menjelaskan tafsirnya. Silakan. Barakallahu fiik. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka yang membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan, yaitu para ulama minan nasi, dari kalangan manusia. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang gugur, hilang amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka penolong. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini peringatan keras bagi mereka setelah mereka menolak kebenaran lalu mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memasrahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap memperingatkan. Ini menunjukkan Nabi tidak pernah bosan menyampaikan, memperingatkan mereka. Taib. Kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah. Ay alladzina jama'u baina hadhihi syurur, orang-orang yang mengumpulkan antara keburukan-keburukan ini, yaitu al-kufru bi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, ini keburukan yang pertama. Wa takdzibu rusulillah, yang kedua mendustakan utusan Allah, mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah. Ini keburukan yang kedua. Wal jinayatul azimatu ala a'zamil khalqi haqqan alal khalqi wa humur rusuluh, dan yang ketiga kejahatan besar pada makhluk yang paling agung secara hakikat dibandingkan makhluk yang lain, yaitu para rasul. Ya, apa kejahatannya? Membunuh mereka. Demikian pula wa a'immatul huda,
atau a'immatil huda, dan para imam yang memberi petunjuk, alladzina ya'muruna an-nasa bil qist, yaitu yang memerintahkan manusia dengan al-qist, yaitu keadilan, alladzi ittafaqat alaihi al-adyan wal uqul, yang telah disepakati oleh seluruh agama dan akal-akal sehat. Apa itu? Para rasul dan para imam yang memberi petunjuk umat itu harusnya tidak boleh untuk dibunuh. Mereka hanya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama manapun dan akal sehat manusia siapapun tidak akan pernah membenarkan pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Jadi kejahatan mereka atau keburukan mereka berlapis-lapis. Ini menunjukkan betapa parahnya ya mereka ini. Maka amalan mereka akan hilang, lenyap. Fahaula'i qad habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka telah gugur, lenyap, terhapuskan seluruh amalan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, ini kalaupun mereka memiliki amalan sebelumnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada, maka amalan itu akan sia-sia atas keburukan mereka yang berlapis-lapis tadi. Walaysa lahum nasirun, ya, atau wastahaqqul azab al-alim, mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Walaysa lahum nasirun min azabillah, dan tidak ada bagi mereka penolong dari azab Allah, wala munqidhun min uqubatihi, dan tidak ada yang menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Ya, ini ayat yang mungkin sudah pernah kita bahas, ayat serupa, yaitu bagaimana ahli kitab membunuh para nabinya. Ya, tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka yang dikalahkan bukan hawa nafsunya tetapi nabinya. Sedangkan nabi itu hanya utusan, dan yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh. Ini dalam urusan duniawi, dalam urusan kehidupan sehari-hari, ini sudah diakui oleh seluruh manusia. Dalam urusan perang misalkan, namanya utusan tidak boleh dibunuh, padahal itu utusan dari musuh, tapi mereka telah sepakat utusan nggak boleh dibunuh. Kalau utusan dibunuh maka itu kejahatan besar yang tidak akan dimaafkan. Nah, ini apalagi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tugasnya hanya menyampaikan pesan dari Allah, tapi mereka bunuh, maka ini adalah kejahatan yang sangat besar sehingga mereka tidak akan dimaafkan. Mereka berhak mendapatkan hukuman di akhirat dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Wallahu a'lam. Lanjut ayat ke-23 sampai 25. Silakan.
Barakallahu fiik. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad pada orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, mereka yang telah diturunkan Alkitab, yud'auna ila kitabillah, ketika mereka diseru kepada kitabullah, kepada Al-Quran, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, kemudian berpalinglah sebagian kelompok dari mereka dalam keadaan, ya, mu'ridun, ya, membelakangi ataupun berpaling. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka telah diperdaya dalam urusan agama mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Fakaifa idza jama'nahum, maka bagaimana apabila kita kumpulkan mereka, yaitu kami, yaitu Allah, ya, bagaimanakah apabila kami kumpulkan mereka, liyaumil la raiba fi, pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, ufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan masing-masing jiwa akan disempurnakan balasan atas apa yang dilakukan, wa hum la yutlamun, dalam keadaan mereka tidak terzalimi sedikit pun juga. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih peringatan terhadap ahli kitab yang telah diseru untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah utus dari para rasul, ya, namun mereka tetap berpaling, dan mereka memiliki alasan, ya, kalaupun kami disiksa maka hanya sebentar saja. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Mereka seakan-akan berani mengambil resiko tidak mau beriman, ya, kalaupun harus dihukum paling cuman sebentar, ya. Maka keyakinan mereka ini telah memperdaya mereka, ya, atas apa yang telah mereka ada-adakan. Jadi mereka ngarang, ya, dan itu menurut mereka adalah keyakinan agama mereka. Maka mereka telah terperdaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hari kiamat yang masing-masing manusia akan disempurnakan balasan yang telah mereka lakukan di dunia. Ada balasan di akhirat atas apa yang telah dilakukan di dunia. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Wa yud'auna ay ala tanzuru wa ta'jibu min haula. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat dan merasa heran dengan mereka? Alladzina utu nasiba minal kitab, yang mereka diberi bagian dari Alkitab, yaitu Taurat, orang Yahudi. Wa yud'auna ila kitabillah, dan mereka diseru kepada kitabullah, alladzi yusaddiqu ma anzalahu ala rusulih, yang membenarkan apa yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi Alkitab, Al-Quran itu sebagai bukti, ya, tentang kebenaran apa yang ada di dalam kitab mereka, ya. Jadi Al-Quran bukan menyelisihi, bukan menolak, bukan menentang apa yang ada di kitab mereka, justru mendukung, ya.
Dan apa yang ada di dalam isi kitab mereka adalah membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam yang dibawa, dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan. Ya. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, kemudian berpaling sebagian kelompok dari mereka dalam keadaan membelakangi anitiba'il haqqi, dari mengikuti kebenaran. Faka'annahu qila, seakan-akan dikatakan ayyuda'in da'ahum ila hadzal i'rad. Ya. Pendorong apakah yang mendorong mereka? Apakah hal yang mendorong mereka dari berpalingnya ini? Ya. Kenapa mereka berpaling? Apa yang mendorong dan memotivasi mereka? Wahum ahaqqu bil ittiba, padahal mereka orang yang paling berhak untuk ittiba, mengikuti. Wa a'rafuhum bihaqiqati ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mengenal dengan hakikat apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi justru ini sebagaimana di ayat sebelumnya, dengan pengetahuan mereka, dengan kitab yang mereka miliki, harusnya mereka menjadi orang pertama yang segera beriman, yang segera beriman. Karena apa? Mereka memiliki kelebihan ilmu, mereka memiliki kelebihan Alkitab. Ya, jadi harusnya begitu datang apa yang sesuai dengan isi kitab mereka, mereka langsung beriman. Ya. Jadi tidakkah engkau merasa aneh, orang yang memiliki Alkitab lalu datang kebenaran yang sesuai dengan isi kitab mereka, tapi kok malah berpaling? Apa enggak aneh? Tidakkah engkau melihat mereka ini, wahai Muhammad? Ya. Nah, aneh betul, tetapi ada sebabnya. Ya. Jadi hal-hal yang aneh itu ketika kita ketahui sebabnya, maka jadinya enggak aneh. Sebagaimana dikatakan idza urifas sabab batalal ajab. Kalau kita ketahui sebabnya, maka rasa aneh itu akan hilang. Ya, kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Inilah sebabnya. Oh, pantas. Ya. Jadi ahli kitab yang harusnya menjadi kelompok pertama yang beriman kepada Nabi kita, justru kok malah menolak, berpaling, membantah, ya, menentang. Kenapa? Ya, maka ada sebabnya. Fadzakara lidzalika sababain, maka Allah menyebutkan hal yang aneh semacam ini dengan dua sebab. Yang pertama, amnuhum wa syahadatuhumul batilah li anfusihim bin najah, yaitu merasa amannya mereka dan persaksian mereka yang batil terhadap diri mereka dengan keselamatan. Jadi mereka merasa aman dari siksa, dan mereka dengan percaya dirinya pasti selamat. Ya, dengan percaya dirinya mereka meyakini kita pasti akan selamat. Wa anna an-nara la tamassuhum illa ayyaman ma'dudah, bahwasanya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Haddaduha, mereka batasi hari-hari tersebut bihasabi ahwaihim al-fasidah, sesuai dengan hawa nafsu mereka yang rusak. Ya. Jadi mereka merasa aman dari siksa, kalaupun disiksa hanya sebentar. Ya. Itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak ada dasar sama sekali. Betul-betul mengarang. Betul-betul mengarang. Ya. 6.
Ka'anna tadbiral maliki raji'un ilaihim, seakan-akan penentuan Allah Al-Malik yang Maharaja itu kembali kepada mereka. Apa artinya? Artinya tenang aja, nanti Allah itu apa kata kita. Allah menghukum kita sesuai dengan keinginan kita. Ya, seakan-akan yang ngatur Allah itu mereka. Ya. Jadi mereka mengakui kesalahan dan mereka merasa akan aman dari hukuman, dan kalaupun dihukum nanti yang hukum manut kita kok, tentang aja. Ya. Nah ini. Qalu, haitsu qalu, di mana mereka mengatakan lan yadkhulal jannata. Ini haitsu qalu, ini sama dengan ucapan mereka dahulu ya, yang sudah kita baca di dalam surah Al-Baqarah, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ya, ini karep-karepe dewe gitu ya. Jadi mereka seakan-akan yang mengatur nasib ya, seluruh manusia. Betul-betul apa ngarang. Ya. Wa minal ma'lumi, dan termasuk hal yang diketahui, anna hadhihi amaniyun batilatun, ini hanya angan-angan yang batil syar'an wa aqlan, baik secara syar'i maupun akal. Secara syar'i jelas ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan, justru menentang, maka pasti akan mendapatkan hukuman, maka pasti akan mendapatkan siksa ya. Dan Allah maha cepat hisabnya, Allah yang akan menyiksa mereka ya. Adapun secara logika ya juga nggak masuk akal, kok bisa mereka melakukan kesalahan lalu mereka dihukum, lalu hukuman itu terserah mereka ya. Hukuman itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang namanya dihukum itu sesuai dengan keinginan yang menghukum, dan Allah telah tetapkan hukuman tersebut ya. Jadi kok bisa mereka menetapkan hanya sebentar, hanya beberapa hari. Ini sebagaimana yang juga kita sudah baca tafsirnya, ayatnya dalam surat Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja ya. Qul attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian sudah memiliki perjanjian dengan Allah? Katakan wahai Muhammad, fala yukhlifallahu ahda, kalau sudah maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui, atau kalian ngarang ya. Tentu jawabannya yang kedua ya. Kalau seandainya mereka telah memiliki perjanjian dengan Allah, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Tapi mana buktinya kalian memiliki perjanjian dengan Allah? Ya Allah, kalau kami tidak beriman kepada nabimu, maka kami siap dihukum, tapi hukumannya hanya sebentar ya. Mana? Ya, dan itu tidak akan pernah ada. Maka kalau tidak ada janji dengan Allah tentang lamanya siksa neraka yang akan mereka alami, maka pasti kemungkinannya adalah dusta. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian berdusta atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk apa itu diperdayakannya mereka dalam urusan agama ya. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka terperdaya dalam agama mereka. Taib, itu sebab yang pertama. Kenapa kok mereka itu berani menolak kebenaran
berani mengingkari yaitu apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran dan apa yang Allah utus dari Nabi dan Rasul. Wasababu tsani, dan sebab yang kedua, annahum lamma kadzdzabu bi ayatillah waftarau alaih, bahwasanya mereka ketika mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka berbuat kedustaan atasnya, ya, mendustakan ayat-ayat Allah artinya apa? Tidak percaya, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak cukup di situ, mereka membuat kedustaan. Ya, mereka mendustakan dan berbuat kedustaan. Zayyana lahumus syaitanu su'a amalihim, maka Allah menghiasi keburukan amalan mereka. Waqtarru bidzalik, sehingga mereka tertipu dengannya. Wa tara alahum annahul haq, dan yang terlihat bagi mereka bahwasanya itulah kebenaran. Uqubatan lahum ala i'radihim wa anil haqqi, sebagai hukuman bagi mereka atas yaitu penyimpangan mereka, berpalingnya mereka dari kebenaran. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya dua sebab ini saling berhubungan, ya, bahkan saling melengkapi. Kalau kita sebutkan satu sebab sebenarnya bisa kita ringkas, yaitu apa? Mereka merasa aman dari hukuman Allah karena apa? Tertipu dengan syaitan. Ya. Jadi kenapa mereka kok bisa kufur kepada ayat-ayat Allah padahal mereka punya kitab loh? Kan aneh, ya, kan aneh. Mereka harus jadi orang yang pertama beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, karena itu sesuai dengan kitab mereka. Tapi kok bisa mereka tidak beriman, justru menentang? Ini kan aneh. Ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Saya sebutkan dua. Dan kalau kita kita persingkat bisa jadi satu. Sebabnya karena apa? Mereka merasa aman dari azab Allah dan tertipu dengan keyakinan mereka sendiri. Karena merasa aman dari azab Allah itu juga apa? Bentuk tertipunya mereka. Kalau seandainya mereka tidak tertipu dengan syaitan, tidak tertipu dengan keyakinan mereka, mustahil mereka bisa dengan percaya dirinya meyakini hanya dihukum, hanya masuk neraka beberapa hari saja. Ya. Nah, jadi mereka tertipu dengan keyakinan mereka sendiri, dan tentu saja ini adalah upaya dari syaitan. Namun mereka tidak menyadari. Ya, namun mereka tidak menyadari. Maka fahaula, mereka ini kaifa yakunu haluhum, bagaimana keadaan mereka, ya? Disinilah kita miris jamaah sekalian. Jadi setelah kita merasa aneh dan heran, lalu kita tahu sebabnya, jadi enggak heran, lalu kita pada akhirnya kasihan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan berbagai macam perubahan sikap yang kita alami, perubahan kondisi yang kita alami dengan sangat luar biasa. Yang pertama heran, yang kedua paham, ya. Pertama heran, kok bisa? Ternyata oh seperti ini jawabannya. Akhirnya apa? Kasihan, ya Allah. Ya, gimana nasibnya orang ini? Ya. Maka idza jama'ahumullah, ketika Allah kumpulkan mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa waffal amilina ma amilu, lalu Allah sempurnakan,
orang-orang yang beramal sesuai dengan amal-amal mereka. Wa jara adlullahi fi ibadih, dan berjalanlah keadilan Allah pada hamba-hambanya. Fahunalika la tus'alu amma yaslauna ilaihi minal iqab, maka di saat itu, di sana tidak perlu ditanya atas apa yang mereka bisa masuk di dalam hukuman Allah. Wa ma yafutuhum minal khairi was sawab, ya, dan apa yang terlewat dari mereka berupa kebaikan dan pahala. Wa dzalika bima kasabat aydihim, dan tentu saja itu karena ulah mereka sendiri, hasil jerih payah mereka sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan Tuhanmu tidak zalim kepada hambanya. Ya, kalau dalam ayat wa hum la yudlamun, di dalam ayat yang kita baca, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi adil Allah di dalam menghukumi manusia. Orang-orang yang beriman, yang mereka telah menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti kebenaran, lalu mereka beramal soleh, maka Allah balas amal soleh mereka. Dan orang-orang yang menentang, apalagi setelah jelas kebenaran datang pada mereka, dalam keadaan mereka mengetahuinya, tapi mereka sombong, mereka menentang karena kedengkian, lalu mereka tidak mau beriman dan beramal saleh, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Dan karena mereka mati di atas kekufuran, maka balasannya adalah kekekalan di neraka, bukan hanya beberapa hari saja. Ya. Apakah adil ketika ada orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah, lalu hanya diberi hukuman beberapa hari saja di neraka? Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan mereka melakukan dosa, mereka juga dihukum di neraka ada kalanya, beberapa hari juga. Kok sama? Ya, yang beriman lalu berbuat maksiat, amal keburukan lebih banyak daripada amal kebaikan, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena mereka punya iman hanya sementara, hingga dosa mereka dibalas sesuai dengan jumlahnya, lalu mereka dientaskan masuk surga. Ini orang yang beriman. Ya, para pelaku dosa besar dari umat Islam. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu mereka juga dihukum dengan hukuman yang sama. Apakah adil? Tidak adil kalau begitu. Maka Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Maka siapa yang beriman akan dibalas sesuai dengan keimanannya surga. Cuman apakah langsung? Lihat dulu, apakah amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Kalau iya, langsung masuk surga. Ya. Tapi kalau amal keburukan lebih banyak daripada amal soleh, maka dia akan dihukum dulu di neraka. Setelah hukuman selesai, dimasukkan ke surga. Adapun orang yang dasarnya tidak beriman, maka tentu hukumannya harusnya lebih berat, dan hukuman yang pantas bagi mereka kekal di neraka, khalidina fiha. Ya. Maka Allah Maha Adil. Nah, mereka yang sudah kadung yakin di dunia masuk surga, kan gitu awalnya, lan yadkhulal jannata illa hudan aw nasara. Nah, ini kepedean mereka pertama kali, gak akan masuk surga kecuali kamu ikut Yahudi atau Nasrani. Itu pedenya mereka pertama kali. Tapi setelah itu mereka menurunkan kepedeannya. Wis, kalau dihukum pun tidak apa-apa, wis. Toh cuman sebentar, hanya beberapa hari saja. Ya, ini menunjukkan mereka nggak konsisten. Awalnya mereka yakin masuk surga, namun pada akhirnya mereka merasa kalaupun dihukum, diadab di neraka, paling cuma sebentar. Ya.
Nah, orang-orang semacam ini pantasnya ya dikasihani di akhirat nanti. Ya, di dunia kita merasa heran, kok ada orang seperti ini. Dan kita tahu sebabnya, maka keheranan itu hilang. Sebabnya kesombongan, kedengkian, hasad. Ya sudah, nggak aneh kalau gitu. Ya, dan yang terakhir, ketika mereka merasa yakin tidak akan dihukum oleh Allah, kalaupun dihukumannya sebentar, tapi ternyata mereka akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat, maka kita merasa kasihan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir ini lebih pantas untuk dikasihani daripada kita marah dan emosi kepada mereka. Ya, mereka lebih pantas untuk dikasihani. Karena apa? Nanti di akhirat mereka akan merasakan kengerian yang luar biasa. Padahal di dunia mereka percaya diri menjadi juru keselamatan. Ya, kita yang dianggap tersesat, mereka kasihan, maka mereka tarik untuk bisa ikut agama mereka. Maka justru kita sebagai umat Islam yang kasihan pada mereka. Dan kita punya bukti, punya hujjah Al-Quran, ya, dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan mereka hanya tertipu dengan apa? Angan-angan mereka. Maka dari itu mereka orang yang mungkin pantas untuk kita kasihani. Maka jangan kita marah kepada mereka, jangan kita emosi kepada mereka. Kecuali mereka berbuat kerusakan, maka kita pantas untuk marah. Tapi kalau masalah keyakinan, ya mungkin kita cukup tersenyum saja. Ya, mereka punya keyakinan apa? Kita adalah domba-domba yang tersesat, ya sudah, disenyumin saja. Ya, disenyumin saja. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Renungan yang sangat luar biasa, keyakinan yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, dan ya rasa kasihan yang harus kita miliki pula terhadap orang-orang yang belum mau beriman. Semoga Allah beri hidayah mereka. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan, monggo silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.